Pramono Anung Wibowo, lebih dikenal dengan nama Pramono Anung. Ia lahir 11 Juni 1963. Pramono dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pramono menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014. Sebelum terjun ke dunia politik, Pramono sudah lebih dulu menggeluti dunia bisnis dengan banyak memangku posisi penting, yakni Direktur PT Tanito Harum tahun 1988 sampai 1996. Direktur PT Vietmindo Energi Tama tahun 1988 sampai 1996. Komisaris PT Yudhistira HK Perkasa tahun 1996 sampai 1999. Komisaris PT Mandiri Hana Persada pada 1996 sampai 1999 dan Komisaris PT Yudhistira Hana Perkasa pada 1996 sampai 1999. Politisi asal Kediri ini menjalani karir politiknya dengan merangkak dari bawah. Pertama kali terjun ke kancah politik, ia bergabung di PDI Perjuangan dan menjadi anggota. Karirnya merangkak naik pada tahun 2000 ketika ia menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tahun 2005, Pramono Anung naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Sebagai Sekjen PDIP, ia bertugas menggerakkan roda partai hingga ke daerah-daerah. Tahun 2008, Pramono terpilih menjadi tokoh pemimpin muda berpengaruh versi majalah biografi politik. Banyak orang mengatakan penghargaan ini akan mendongkrak popularitasnya untuk maju sebagai Capres 2009 dari PDIP, meskipun ia sendiri tidak berpikir demikian. Ketika SBY terpilih menjadi Presiden RI untuk yang kedua kalinya, Pramono Anung ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI masa bakti 2009-2014, berdampingan dengan Marzuki Ali dari fraksi Demokrat. Kiprah Pramono di DPR RI semakin mengukuhkan posisi PDIP sebagai partai besar di Indonesia. Walaupun bukan partai penguasa, sekalipun menjadi pembuktian bahwa seorang Pramono Anung merupakan politisi yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kualifikasi sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka pada pemerintah. Namun dari semua prestasi yang ada yang membanggakannya dan membanggakan orang lain. Pramono berhasil menjadi juru runding saat mendamaikan kubu Koalisi Merah Putih atau KMP dan Koalisi Indonesia Hebat KIH. Setelah kedua kubu itu berdamai, Pramono pun berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di DPR. Yang ada adalah satu DPR yang semua anggotanya merupakan wakil rakyat. Namanya sempat masuk nominasi calon Menteri Joko Widodo, namun saat diumumkan di halaman istana oleh Presiden Jokowi, nama Pramono tidak muncul. Pramono adalah salah satu negarawan yang dimiliki negara ini yang pengabdiannya tidak dibatasi oleh jabatan-jabatan formal. Itu ya profil singkat Pramono Anung. Mungkin publik sudah banyak yang mengenal. Saya mungkin ke Pak Cipta dulu ini ya. Kalau di DPR itu kan politisi-politisi ada gaya-gaya khas masing-masing. Ada yang bergaya Fahri Hamzah begitu kan. Ada yang bergaya Nurul Arifin gitu. Nah kalau Mas Pram ini gayanya seperti apa nih menurut Anda Profesor Cipta? Ya gayanya ya gitu. Hanyut-hanyut apa gitu ya, tenang-tenang menghanyutkan gitu ya, kalem gitu ya. Tidak kontroversial begitu tidak ya. Kontroversial, tapi kadang-kadang yang nohok juga begitu ya. Itu kan nohok Fadlizon waktu itu kan ya? Iya, pernah ya, kan cekcok juga gitu. Dan itu sah-sah saja ya. Ya. Saya lihat memang ada keunikannya, ada perbedaannya ya Pramono itu dibandingkan yang lain-lain. Kalau Fadli, saya memberikan predikat kepada Fadlizon sama siapa? Yang dari PKS itu tiba-tiba Fahri Hamzah itu the hawk Raja Wali itu ya keras sekali gitu ya, tidak ada kompromi gitu kira-kira begitu ya, luar biasa kalau ngomong gitu ya gitu. Nah, tetapi yang orang namanya Mas Pram itu tidak terpancing dia tetap bisa kendalikan emosi gitu ya. Mungkin Mas Pram ini belajar dari Pak Harto saya kira. Pak Harto sering mengatakan demikian, pemimpin yang paling susah tapi harus dilakukan adalah bagaimana mengendalikan emosi. Benar ini Mas Pram, belajarnya dari Pak Harto jangan-jangan. Barangkali gitu ya. Barangkali. Gitu ya. Saya waktu Pak Harto berkuasa, malah saya dicari-cari Pak Harto karena waktu itu saya kan menjadi pimpinan mahasiswa ITB. Jadi pada posisi yang diametral. Saya sebenarnya begini Prof.
Iya. Saya belajar dalam proses itu, saya pikir ini inherent Iya, iya, dari iya. diri seseorang, ya, Iya, karakter iya. seseorang dalam kepemimpinannya. Jadi saya melihat dalam berbagai persoalan itu, bangsa ini selalu butuh orang dengan figur-figur yang lebih tenang. Betul. Mungkin saya kalau bicara jujur, mungkin saya lebih terpengaruh Akbar Tanjung. Oke. Akbar Tanjung Oh, itu super kan cool, tenang sekali. cool Iya, banget iya, begitu iya. ya. Kalau boleh jujur, Iya, karena iya. dan Pak Taufik. Iya. Nah, almarhum Pak Taufik itu mengajari saya dalam berkomunikasi juga melakukan lintas komunikasi di antara kekuatan yang berbeda. iya. Bahkan Pak Taufik itu musuhnya pun dia rawat begitu ya. Iya, Nah iya. itu yang mungkin sekarang ini jarang Iya, sekali jarang dimiliki oleh gitu, oleh- iya, oleh Sekarang lagi orang. musim kayak Ahok gitu ya. Sekarang ini kan posisinya selalu diametral, berhadapan-hadapan kayak udah mau berantem saja kan gitu. Iya, Iya, iya. iya, iya. Iya. Nah, berkat dari ketenangan itu mungkin berbuah dengan perdamaian koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Ya, waktu itu semua orang menyangka bahwa terutama untuk pencabutan pasal ya Rama, itu tidak mungkin. Karena memang pasal itu kan pasal undang-undang dan didesain untuk itu. Tetapi ya karena kesabaran, saya mempunyai kedekatan dengan Pak Hatta, sesama alumni ITB Iya, kan iya, begitu. iya, iya. Nah, ini menurut saya ini proses-proses itu terjadi Nah, ini secara mengapa alamiah. bisa sampai seperti itu? Orang berpikir wah ini sudah dikasih apa? Jahating minta jantung Iya. begitu kan ya. Tunggu Karena Mas kan Bram, tunggu Mas Bram. Siapa yang menyuruh Mas Bram bertindak sebagai juru runding. juru runding? Ya ini keputusan Inisiator Enggak, atau semua pihak yang minta? Bagaimana tuh Mas Bram? ini keputusan ketua-ketua umum partai dan juga presiden dan wakil presiden. Oh, Dan, minta Mas Bram. Ya harus ada orang yang kemudian mengambil peran seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Dan kemudian Mas Pram yang diterima juga mungkin pihak sebenarnya ini lawannya. awalnya kalau saya boleh jujur, ini awalnya saya sama-sama dengan Mbak Puan yang Oh, begitu melakukan ini. awalnya, Kemudian iya. karena Mbak Puan ke kabinet, kemudian ada Oli yang mendampingi secara Iya, iya. terus-menerus begitu ya. Nah, iya, iya. Nah, ini kan ada DPR tandingan seperti itu ya. Ini kan kita juga ingin tahu nih asal muasalnya karena sebelumnya kan ini justru koalisi Merah Putih dulu atau Iya. kubu Prabowo yang ada quick count tandingan dulu itu kan ya. Orang kemudian mengkritisi begitu ya. Tapi sekarang kok jadi PDIP ikut-ikutan nih bikin DPR tandingan juga. Ada hal Jadi prinsip. apa motivasinya tuh Mas Bram? Tiba-tiba lahir DPR tandingan tuh. Ada prinsip begini, Prof. Kebetulan ini bagian dari kritik saya terhadap pimpinan DPR yang sekarang. Iya, Ya. iya, iya. Mereka itu harusnya tidak memimpin kelompok, tidak Betul. memimpin koalisi Merah Putih. Betul. Mereka harus memimpin anggota DPR secara keseluruhan. Iya, Tapi iya. dalam persidangan dan juga statement-statement mereka Iya, iya. itu masih mencerminkan mereka itu bukan menjadi pemimpin DPR. Iya, iya. Mereka masih menjadi pemimpin kelompoknya. Kelompok. Nah, itu yang membuat kemudian ada ketidakpuasan, ada mosi tidak percaya yang kemudian berujung pada memberikan semacam hard warning kepada pimpinan dewan tidak percaya lagi dengan pimpinan ini dan membentuk pimpinan yang lainnya. Iya, Sebab iya. memang ada pemaksaan, proses-proses pada waktu itu tidak berjalan secara baik lah. Iya, iya, iya. Tapi Mas Pram saat itu memilih untuk tidak mendukung ya langkah itu. Bukan tidak mendukung, saya dengan penuh kesadaran harus ada orang yang kemudian nantinya siapa kalau saya ada di situ. Memang semuanya pada waktu itu meminta saya sebagai orang yang kemudian didorong, ditokohkan untuk itu. Tetapi saya menganggap bahwa lebih baik saya mengerjakan sesuatu yang saya kerjakan yang kemarin alhamdulillah selesai dan berhasil. Tapi Mas Pram mengakui tidak kelahiran DPR tanda kutip lah DPR tandingan ini sebetulnya inkonstitusional. Ini semacam begini, Prof. Iya. Ini semacam political pressure. Ini jadi lebih pada morally. Tujuannya untuk menekan. Karena Bargaining begini, saja. karena Iya. memang tatip kita itu mengatur sudah dirancang Iya, iya. bahwa quorum itu adalah lebih dari Tahu. separuh. Iya. Maka yang saya sebut terjadi gridlock. Iya, iya. Begitu 5-5 ini mengunci sehingga Betul. tidak bisa apa-apa. Nah, Iya, ketika iya. mengunci mau tidak mau harus ada kompromi, harus ada duduk, harus Sehingga ada untuk menaikkan bargaining tadi itu ya bikin pasti harus dilakukan itu. Iya, oke, Iya, ini iya, salah. iya, Kita iya. akan lanjutkan lagi nih pemirsa perbincangan dengan Pramono Anung setelah pesan-pesan berikut ini.